Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan video yang sebelumnya ya. Sebelumnya itu video yang nomor 2, sekarang yang nomor 3. Di sini saya akan menjawab lagi pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Yaitu jelaskan macam-macam penyimpanan data: disket, hard disk, optical disk, flash drive, SSD SATA, NVMe, dan M2. Yang pertama, disket. Disket merupakan salah satu media penyimpanan yang memang sekarang sudah tidak digunakan lagi karena sudah ada hard disk, baik itu hard disk internal maupun eksternal. Perlu dipahami bahwa disket adalah sebuah cakram magnetik yang memiliki kapasitas sangat kecil. Bayangkan saja kapasitasnya kurang lebih mencapai 1,44 MB. Fungsinya untuk menyimpan data dengan kapasitas sangat kecil. Selanjutnya, hard disk. Hard disk adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data pada komputer. Semua data yang ada dalam komputer, baik itu dokumen, gambar, data sistem, OS, aplikasi, akan tersimpan dalam perangkat ini. Hard disk menyediakan ruang khusus untuk menyimpan dan membaca data. Perangkat ini bersifat non-volatile memory, yang berarti data yang kita simpan tidak akan hilang meskipun komputer dimatikan. Fungsinya menyimpan file dalam bermacam format, menyimpan data bagi aplikasi dan software, sarana backup, menyimpan data dari operasi sistem. Selanjutnya ada optical disk. Optical disk adalah tipe media yang membutuhkan laser untuk melakukan penyimpanan maupun pemanggilan informasi yang telah disimpan. Fungsi optical disk membaca dan juga menyimpan data ke media cakram optik seperti CD, DVD, atau Blu-ray disk. Selain kegunaan dasar tersebut, optical disk juga digunakan untuk melakukan penginstalasi sebuah sistem operasi, game, atau software lainnya. Selanjutnya, flash drive. Flash drive adalah media penyimpanan portable berukuran kecil, tidak lebih besar dari ibu jari, yang digunakan untuk menyimpan atau mentransfer file dari satu komputer ke komputer lain. Fungsinya biasanya digunakan untuk penyimpanan, pencadangan data, serta transfer file antar perangkat. Selanjutnya, SSD. SSD adalah perangkat elektronik yang berfungsi menyimpan data seperti hard disk, namun konstruksinya seperti USB flash drive yang tersusun dari beberapa IC sebagai memori. Tentu SSD bekerja lebih cepat dibandingkan dengan hard disk. Fungsi SSD mendukung membaca dan menulis data dan memelihara data yang disimpan dalam keadaan permanen bahkan tanpa daya. Yang selanjutnya, NVMe. NVMe untuk melakukan transfer data yang lebih cepat dibanding SSD biasa. Fungsi SSD NVMe, metode akses penyimpanan baru dan protokol pengangkutan data untuk flash dan solid state drive. Generasi berikutnya yang memberikan throughput tertinggi dan waktu respon tercepat, namun untuk semua jenis beban kerja perusahaan. Yang selanjutnya, M2 SSD adalah sebuah SD card modul yang diproduksi berdasarkan standar M2 dan menggunakan interface SATA. Hingga saat ini interface SATA 3 kecepatan performanya maksimal 600 megabit per second. Untuk dimensi fisiknya secara umum 2280. Fungsinya memungkinkan modul dan populasi komponen jadi bertambah, di mana perangkat SSD dapat memberikan kapasitas penyimpanan yang lebih besar dan juga bisa mampu melipat gandakan kapasitas penyimpanan dalam jejak kaki dari perangkat M-SATA. Yang selanjutnya, jelaskan sektor dan track pada sebuah penyimpanan data. Sektor adalah jumlah lintasan yang terdapat pada sebuah track, dan sektor adalah bagian dari track. Track adalah lintasan pada hard disk atau bagian dari hard disk yang membentuk lingkaran konsentris. Yang ketiga, apa itu bad sector pada hard disk? Bad sector adalah kumpulan sektor hard disk yang mengalami kerusakan secara fisik yang bisa disebabkan karena head dari
harddisk menyentuh sektor tersebut kemudian merusaknya. Bisa juga karena ada debu yang masuk. Yang selanjutnya jelaskan cara kerja flash drive. Pertama-tama, konektor berfungsi untuk menghubungkan peripheral yang terdapat dalam flash disk ke port USB untuk kemudian diakses oleh SO. Selanjutnya, mengontrol penyimpanan memori berfungsi mengontrol dan menyediakan penghubung ke alat flash disk yang bertugas menjaga kestabilan perangkat. Pengontrol berisi suatu RISC mikroprosesor berukuran kecil dan hampir sama pada RAM. Selanjutnya, point test ini bekerja selama perangkat mengecek dan mengirimkan kode ke mikroprosesor. Setelah kita membuat suatu file dan menyimpannya di flash disk, maka bagian ini adalah tempat penyimpanan datanya. Biasanya juga digunakan di dalam kamera digital. Perangkat ini menghasilkan 12 MHz sinyal dari perangkat utama dan mengendalikan keluaran data perangkat sampai buah tahap pengujian. Yang selanjutnya, lampu indikator berfungsi untuk menandai adanya transfer data atau adanya data yang dibaca dan data yang ditulis. Selanjutnya, menandai apakah perangkat ada di dalam mode write protection atau tidak. Dan yang terakhir, ruang kosong disediakan untuk tambahan satu flash memori dan dapat digunakan untuk menyimpan data lebih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, jelaskan perbandingan harddisk dengan SSD dengan melihat speknya, harga, berat, kecepatan. Dalam segi kecepatan baca data, sebuah HDD dengan 5400 rpm akan memiliki kecepatan baca sekitar 1000 Mbps. Sedangkan HDD dengan 7200 rpm mampu membaca dengan kecepatan 150 Mbps. Jika rata-rata untuk mentransfer data sebesar 50 GB, Anda membutuhkan waktu antara 40 menit hingga 1 jam lamanya. Sementara SSD yang tidak memiliki piringan berputar seperti HDD umumnya bisa membaca data pada kecepatan 550 Mbps dan menulis pada 520 Mbps. Harga HDD dengan kapasitas 1 TB dapat dibanderol dengan harga 350 sampai 400 dengan berat 500 gram. Jika dibandingkan untuk mentransfer data 50 GB, SSD hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit saja. Jauh lebih singkat dari HDD. Jika Anda menggunakan koneksi M.2 atau PCIe antara SSD dan motherboard, kecepatannya bahkan bisa mencapai 1,4 Gbps. Perbedaan HDD dan SSD cukup bisa dirasakan para pengguna adalah SSD cenderung tidak berisik saat bekerja. Tanpa ada komponen bergerak seperti HDD, SSD mampu bekerja dengan lebih sunyi. Selain perbedaan HDD dan SSD di atas, produk SSD di pasaran memang dibanderol dengan harga yang lebih tinggi dari HDD. Untuk perbandingan, sebuah HDD internal dengan kapasitas 2 TB bisa Anda dapatkan dengan harga sekitar 900 ribuan, sementara SSD internal dengan kapasitas 500 GB sudah ada di angka 1 jutaan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.